Sekelompok hewan di hutan, termasuk si kancil, hidup rukun. Namun, si kancil terkenal nakal. Ia suka bermain kikuk dan menggoda teman-temannya. Suatu hari, saat teman-temannya sedang makan buah-buahan, si kancil dengan cerdik mencuri beberapa buah. Ia merasa sangat pintar, tetapi burung hutan melihat semua ini. Burung itu lalu menceritakan perbuatan si kancil kepada teman-teman yang lain. Ketika teman-temannya mengetahui tentang kejahilan si kancil, mereka merasa sangat kecewa. Mereka memutuskan untuk menghukum si kancil. Mereka mengatur permainan tebak-tebakan. Jika si kancil kalah, ia harus mengembalikan semua buah yang dicurinya dan minta maaf. Si kancil yang sombong menganggap permainan itu mudah. Tapi ternyata, teman-temannya sangat pandai membuat teka-teki yang sulit. Si kancil kalah dalam setiap tebak-tebakan. Ia sadar bahwa kecerdikannya tak selalu berhasil. Teman-temannya menertawakannya. Akhirnya, si kancil meminta maaf dan mengembalikan semua buah yang telah dicurinya. Ia berjanji tidak akan nakal lagi di kemudian hari. Teman-teman si kancil menerima permintaan maafnya dengan senang hati. Mereka merasa gembira karena si kancil telah belajar dari kesalahannya. Mulai saat itu, si kancil menjadi lebih baik. Ia bermain dengan jujur dan tidak lagi mengganggu teman-temannya. Kini, si kancil adalah teman yang baik dan setia. Hutan pun kembali harmonis dan semua hewan hidup bahagia dalam persahabatan mereka. Suatu hari, ketika hujan turun dengan derasnya, si kancil melihat seekor burung yang terjebak di pohon. Ia merasa iba dan ingin membantu. Tanpa ragu, si kancil berlari ke pohon tersebut. Dengan kecepatannya, ia meraih burung itu dan melepaskannya dari jeratan cabang yang berbahaya. Burung itu sangat berterima kasih kepada si kancil atas bantuan yang diberikan. Ia berkata, "Terima kasih, si kancil. Kau sungguh pemberani." Si kancil tersenyum bahagia mendengar kata-kata itu. Ia merasa senang bisa melakukan sesuatu yang baik dan membantu makhluk lain di hutan. Dari saat itu, si kancil selalu siap membantu hewan-hewan lain di saat mereka membutuhkan. Ia belajar menjadi lebih baik dari pengalaman hidupnya. Hewan-hewan di hutan pun menghargai perubahan positif yang terjadi pada si kancil. Mereka menyadari bahwa setiap orang bisa berubah menjadi lebih baik. Persahabatan dalam hutan semakin erat, dan semua hewan hidup harmonis bersama. Mereka saling mendukung dan menjaga satu sama lain dengan penuh kasih sayang. Si kancil merasa bangga dengan perubahan dirinya. Ia belajar bahwa tindakan baik dan kesabaran membawa kebahagiaan sejati dan hubungan yang kuat. Kini, si kancil menjadi teladan bagi anak-anak hewan di hutan. Mereka belajar bahwa menjadi baik dan menghormati orang lain adalah kunci persahabatan yang kokoh. Akhir cerita, si kancil anak nakal mengingatkan kita bahwa meski kita pernah melakukan kesalahan, kita selalu punya kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Semoga cerita ini mengajarkan anak-anak tentang pentingnya menjaga persahabatan, berbuat baik, dan belajar dari kesalahan dalam hidup mereka. Meski si kancil telah belajar menjadi lebih baik, ada satu hari di mana terjadi pertengkaran hebat di antara teman-teman di hutan. Perselisihan itu dimulai karena salah paham dan saling tuduh. Hutan yang biasanya harmonis dipenuhi dengan ketegangan dan kebingungan. Si kancil merasa sedih melihat pertengkaran itu. Ia mengerti bahwa perselisihan hanya akan merusak persahabatan yang telah dibangun selama ini. Dengan hati-hati, si kancil mendekati teman-temannya dan mencoba menjadi mediator. Ia berbicara dengan bijaksana untuk mencari solusi. Dengan sabar, si kancil mendengarkan cerita dan pendapat dari setiap temannya. Ia mengajak mereka untuk memahami dan menghormati perbedaan. Lambat laun, emosi mereda dan mereka menyadari bahwa perselisihan tak akan membawa kebaikan. Mereka pun mencari cara untuk berdamai. Si kancil mengusulkan agar mereka semua duduk bersama dan berbagi perasaan mereka. Satu persatu, mereka saling memaafkan dan berpelukan. Kejernihan pikiran dan ketulusan hati membawa perdamaian di antara teman-teman. Mereka kembali menyadari nilai persahabatan yang tak ternilai.
Setelah pertengkaran itu, persahabatan mereka semakin kuat. Mereka belajar bahwa kerukunan dan pengertian adalah kunci kebahagiaan bersama. Dari hari itu, hutan kembali menjadi tempat yang penuh dengan canda tawa dan kegembiraan. Si Kancil dan teman-temannya menjalani kehidupan yang damai. Cerita Si Kancil Anak Nakal mengajarkan pentingnya komunikasi, pengertian, dan perdamaian dalam menjaga hubungan yang berharga di antara kita. Anak-anak diajak untuk belajar mengatasi konflik dengan bijaksana dan membaur dalam kerukunan, menciptakan dunia yang penuh dengan kedamaian. Di tengah keharuan, si Kancil dan teman-temannya saling menatap, air mata mengalir. Air mata haru, air mata kebahagiaan, dan air mata pengampunan. Tumpah sebagai bukti kuatnya ikatan persahabatan mereka. Mereka belajar cahaya kasih dan kedamaian selalu mengatasi kegelapan dan konflik. Dalam pelukan erat, mereka mengerti persahabatan sejati takkan pernah pudar. Cinta tulus mengatasi segala kesalahpahaman dan memperkuat ikatan mereka. Anak-anak, ingatlah setiap pertengkaran menyatukan kita lebih kuat. Berbagi cinta, memupuk persahabatan, kekuatan dan keindahan dalam hidup ini. Sampai di sini cerita menggambar kita. Terima kasih telah mensubscribe channel kami. Kami sangat menghargai dukungan Anda. Tetaplah terhubung untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita menggambar berikutnya. Salam hangat dari tim kami.